Si, Oh ya, si, udah aman. Oke bro. si, 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 Sebentar saya kasih kok passwordnya nunggu. si, Yes toh? Iya. Coba si, tolong cekkan dulu di YouTube nah. Bagaimana nah? si, Oke bro. si, Kasih yuk. si. Si, 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 satu, ci, 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 si, 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 si. Nat takir tadi. Satu, satu, ci, si, satu c, satu c, satu, satu. Bukan J dari HP. Si, si. Di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar dipandu Rahmadani. Dani.
Baik, terima kasih rekan Idam di studio ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dimanapun Anda berada dari Pura Girinata, Kota Makassar, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kita akan menyelenggarakan dialog luar studio di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2023. Dan di edisi hari ini kita akan mengangkat topik ya menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 mendatang, yakni nyepi di tengah dinamika politik membangun kedamaian batin dan keharmonisan sosial. Dan kami akan menghadirkan narasumber yakni Ketua PHDI Kota Makassar, Bapak Dr. Andes I Dewa Made Mahendra Jaya MSI, dan juga Ketua Panitia Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946, Dr. I Gusti Ayu Uwik Astuti. Ya, dan pendengar, tentunya banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh umat Hindu menjelang Hari Raya Nyepi, dan puncaknya nanti akan dirayakan pada tanggal 10 Maret 2024. Dan yang pasti bahwa Nyepi nanti kita akan mengulasnya dengan narasumber kami yang hadir di kesempatan pagi hari ini, dan kami akan menyapa ya narasumber yang tentunya sudah ada di samping saya saat ini. Baik, selamat pagi Pak Imade Dewa Mahendra. Selamat pagi. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, dan juga Ibu Dr. I Gusti Ayu Uwik Astuti. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Baik. Ya, dan pendengar, kita akan mengulas bagaimana memaknai ya perayaan Hari Raya Nyepi di tengah masih bergolaknya dinamika politik saat ini. Saya berada di Pura Girinata yang sangat indah ya, kicauan burung juga sangat terdengar, suasana sangat asri, suasana sangat damai di pagi hari ini, dan sejarah Pura Girinata juga akan kita bahas di sini, dan juga sejarah perayaan Hari Raya Nyepi. Baik Pak Mahendra, ini kalau kita berbicara mengenai Pura Girinata, ini Pura Girinata ini dibangun tahun berapa sih Pak? Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan. Pura Girinata ini dibangun tahun 1972. Ya, pertama kali dulu diresmikan oleh wali kota kita Pak AM Patumpo. Nah, pura ini sampai sekarang ini keberadaannya seperti Bapak dan Ibu saksikan sendiri bahwa melalui proses renovasi semua perbaikan pura yang kami bangun bersama-sama juga di Karyango, di Kostrad Karyango. Baik. Dan juga ada satu lagi pura khusus untuk ritual fitrayatnya atau untuk krematorium ada di Antang ya. Baik. Namanya Prajapati ya. Ya. Nah, tapi ini pusatnya ya di Pura Girinata ya, Pura Pak. Girinata ini pusat tempat ibadah dan juga kegiatan keagamaan. Selain juga ada di sini pasraman dan juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Baik. Nah, ini kalau kita melihat ornamen-ornamen yang ada di sini, mungkin banyak juga dari agama-agama lainnya yang mungkin ingin bertanya ya. Masyarakat lainnya ingin bertanya. Ini makna simbolik dari ornamen-ornamen yang ada ini itu apa saja, dan di mana tempat utama ya umat Hindu bersembahyang di pura ini? Ya. Baik, pura ini terbagi menjadi 3 bagian. Baik. Ya, yang di tempat paling luar tadi seperti tempat parkir tadi apa semua itu adalah Nista Mandala.
itu adalah tempat kita melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan juga, dan di luar keagamaan pun juga bisa dilaksanakan di situ. Yang kedua ini namanya Madya Mandala ya. Tempat yang pertama kedua tadi masuk ini adalah Baik. Madya Mandala, dan ini adalah utama Mandala, tempat kita melaksanakan persembahyangan ya. Yang Madya Mandala ini kita gunakan aktivitas juga keagamaan dan juga seni. Seperti di sebelah ini ada namanya tempat pementasan tarian, ada juga gamelan-gamelan di situ. Nah, di sini khusus yang di Utama Mandala ini adalah tempat kita melaksanakan persembahyangan. Adapun ornamen-ornamen mungkin yang ada di pura-pura ini adalah memperlihatkan bahwa ini adalah dari itiase kita, bahwa perjalanan-perjalanan Ramayana, perjalanan Mahabharata, dan juga ada patung-patung di sana sebagai simbol bahwa sebelum masuk ke dalam Utama Mandala ini kita harus sudah diingatkan untuk menyucikan pikiran kita supaya kita betul-betul suci pikiran kita untuk bersembahyang kepada Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik. Nah, ini kalau saya melihat bahwa di pura ini didominasi juga oleh warna kuning dan putih ya. Nah, Iya. warna kuning dan putih ini bagi umat Hindu itu maknanya apa sih, Pak? Ya, kalau yang putih itu lambang kesucian. Baik. Ya, suci, bersih, suci itu adalah dilambangkan dengan warna putih. Sedangkan kuning itu melambangkan kemakmuran, ya, Baik. kesejahteraan. Sehingga dua warna itu yang dominan kami gunakan di pura-pura, termasuk di Bali juga seperti itu ya. Iya. Nah, saya mau ke Ibu Ayu, Ibu Uik atau Ibu Uti nih? Saya manggilnya apa nih? Saya biasa dipanggil Ayu. Ayu, saja. baik. Nah, Iya. Ibu Ayu ini adalah Ketua Panitia perayaan Hari Raya Nyepi di tahun 2024 ini. Nah, Ibu Ayu ini apa saja sih kegiatan yang dilaksanakan jelang Hari Raya Nyepi ini? Ya, terima kasih. Saya sampaikan dulu salam penganjali kami, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, Veti Tiontian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat atas lindungan Tuhan. Nah, tahun ini perayaan Hari Raya Nyepi ini adalah tahun Baru Saka 1946. Saka atau 2024. Kita mengulas sedikit dulu tentang perayaan cikal bakal lahirnya tahun Baru Saka bagi umat Hindu. Hari Raya Nyepi merupakan hari raya suci bagi umat Hindu yang awalnya itu dilaksanakan sejak tahun 78 Masehi. Cikal bakalnya itu berawal dari adanya seorang raja yang bernama Kaniska di India, yang mampu menyatukan suku-suku yang ada di India yang berpolemik pada saat itu, yang sejak bertahun-tahun bahkan berabad-abad sudah berpolemik, tetapi si Raja Kanisa ini akhirnya dapat menyatukan. Nah, sejak itulah lahirnya tahun Baru Saka di sana. Nah, kami di umat Hindu di Makassar yang berjumlah kurang lebih 2000 jiwa mungkin Pak Dewo ya, umat Hindu di kota Makassar ini merayakan perayaan Hari Raya Nyepi ini tentunya tidak saja hanya jatuh pada tanggal 10-nya saja. Sebelum tanggal 10 kami sudah merangkaikan banyak kegiatan. Khusus untuk ritual pun, ritual yang berkaitan dengan upakara kami mulai itu nanti akan dimulai sejak tanggal 6 hingga tanggal 10. Mulai dari matur piuning, kemudian ada melasti, kemudian ada tawur pada tanggal 10-nya. Nah, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya untuk memeriahkan kegiatan Hari Raya Nyepi ini sendiri, kami dari panitia Hari Raya Nyepi Dharma Santi Kota Makassar itu telah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya kegiatan sosial, bakti sosial. Beberapa waktu lalu kami telah melakukan bersih-bersih rumah ibadah, termasuk di rumah ibadah saudara kami dari Katolik. Kami telah melakukan itu. Kemudian ada juga donor darah, kemudian ada juga kegiatan keagamaan di dunia seni keagamaan Hindu yang namanya Utsawa Dharma Gita. Nah, nanti ketika puncaknya pada
tanggal 11 kami akan melakukan catur berata penyepian, kemudian nanti akhir dari rangkaian ini kami biasanya mengakhirinya dengan Dharma Santi. Nah, Dharma Santi ini merupakan kegiatan silaturahim atau simekrame baik antar kami secara inter sesama umat Hindu yang ada di Kota Makassar maupun juga biasanya kami mengundang eksternal di luar umat Hindu seperti itu. Nah, apakah ada yang berbeda ya, Ibu Ayu, perayaan Hari Raya Nyepi di tahun ini dengan di tahun yang lalu? Iya, saya jawab ada sedikit perbedaan perayaan tahun Hari Raya Nyepi, menyambut Hari Raya Nyepi tahun 2024 ini. Biasanya kami untuk acara melasti khususnya melasti biasa kami lakukan itu di pantai Akarena biasanya. Tetapi untuk tahun ini kami melakukannya hanya di pura karena pertimbangan banyak hal, diantaranya mungkin cuaca yang tidak menentu, kemudian tahun ini memang kami agak sedikit berbeda hari raya yang saling berdekatan karena setelah melasti kami akan merayakan juga Hari Raya Kuningan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret nanti, baru tawurnya pada tanggal 10 dan catur berata penyepiannya di tanggal 11. Makanya pertimbangan itulah hingga akhirnya kami memutuskan melastinya itu dilaksanakan di lingkungan Pura Girinata ini. Baik. Nah, saya selalu ingin bertanya ya mengenai kostum-kostum umat Hindu yang digunakan ini sangat cantik sekali, sangat anggun sekali. Bu Ayu menggunakan kebaya dan juga ini ada khas ya. Ini sih ikat pinggang atau apa namanya ini, Bu Ayu? Kami menyebutnya selendang ya kalau Selendang. bahasa Indonesia, tetapi kalau kami biasa menyebutnya senteng sebagai apa istilahnya pengikat kesucian diri kita ya. Oh, itu maknanya ya. Baik. Nah, ini Pak Dewo juga pakai penutup kepala nih. Ini apa artinya Pak Dewo? Ya, begini, di dalam Hindu sama seperti saudara kita di Muslim ya, menggunakan hijab sama seperti di Hindu juga. Kalau yang laki-laki di Hindu, terutamanya Hindu Bali, kita menggunakan namanya udeng seperti yang saya pakai ini. Udeng ya, namanya. Udeng namanya. Ya, ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengikat pikiran kita, keinginan-keinginan kita supaya tidak liar kemana-mana. Ya, artinya kita bisa menyatukan pikiran kita ke arah pikiran-pikiran positif sehingga kita bisa lebih kusuk lagi untuk melakukan persembahan kepada Ide Sang Yang Widi Wasi. Sama seperti yang selendang yang dibilang Bu Ayu tadi itu. Kalau yang ibu-ibu atau perempuan kita gunakan selendang, sama fungsinya adalah untuk mengikat pikiran kita. Baik. Supaya selalu dalam keadaan baik. Tapi apa setiap orang ini berbeda ya untuk udengnya ini, untuk ikat kepalanya ini saya melihat Pak Ketut juga menggunakan Ya, yang berbeda. warnanya ya. Iya, sekarang ini warna dan motifnya memang berbeda-beda. Karena seperti kita tahu bersama-sama bahwa di Bali itu orang itu kreativitasnya sangat tinggi sekali. Dibuatlah secara seni tetapi tidak menghilangkan maknanya ya. Ada kalau misalnya kami melaksanakan persembahyangan itu biasanya menggunakan udang warnanya putih ya. Putih itu Baik. artinya suci dan bersih. Tetapi ya kalau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti yang kita lakukan hari ini bisa menggunakan udang dengan warna yang apa saja. Baik. Ya seperti itu ya. Ya, saya ke pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di 082133333940 ya. Dan yang pasti sebelum kita membuka line telepon untuk Anda pendengar, nanti kita ada di session yang kedua ya, berbicara mengenai makna catur berata penyepian dan dikaitkan juga dengan situasi politik yang ada di tahun 2024 ini ya. Kami akan kembali untuk Anda, kembali dulu ke studio untuk mendengarkan beberapa persembahan lagu berikut ini. Studio untuk edisi hari ini langsung dari Pura Girinata, Kota Makassar bersama dengan narasumber kami, Bapak Imade Dewo ya, Mahendra. Ya. Baik, kalau lebih kenalnya sih Pak Nyoman ya. Baik, Ketua PHDI Kota Makassar dan juga Ibu Ayu ya, Ketua Panitia perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946.
Ya, dan kalau tadi kita sudah berbicara mengenai makna-makna simbolik ya, baik dari ornamen-ornamen pura dan juga dari kostum-kostum yang digunakan di kesempatan hari ini oleh narasumber kita. Nah, kita ingin juga mengetahui bahwa di perayaan Hari Raya Nyepi ini ada yang namanya catur berata penyepian. Nah, ini berbicara mengenai Nyepi, ini betul-betul sepi ya Pak ya? Betul-betul sepi, tidak ada aktivitas Sepi yang dan digunakan, sepi dan sunyi. Nah, sepi dan sunyi ini yang seperti apa sih? Sepi dan sunyi itu dimaknai oleh umat Hindu, Pak Dewo. Baik, sebelum kita berbicara terkait dengan catur berata penyepian, seperti Bu Ayu sudah sampaikan tadi mengenai historinya dilaksanakannya perayaan Nyepi ini. Nah, sebenarnya sebagaimana saudara-saudara kita di Muslim dan juga di Tionghoa, jadi kita juga merayakan tahun baru. Ya. Baik. Nah, kalau di Muslim itu Muharram kalau nggak salah. Ya. Kalau di Chinese itu namanya tahun baru Imlek. Ya. Kami di Hindu namanya tahun baru Saka. Ya, tahun baru Saka. Tahun baru Saka yang 2024 ini adalah tahun baru Saka 1946 ya. Jadi sebagaimana saudara-saudara kita yang lain, kita juga menyambutnya dengan penuh dengan riang dan gembira juga. Baik. Tetapi melalui proses ya, bukan pada waktu hari Raya Nyepi itu saja, tetapi sebelum-sebelumnya kita ada rangkaian-rangkaian upacara ya, seperti itu. Iya, Ibu Ayu, kita ke rangkaian. penelpon dulu. Nampaknya ada penelpon ya. Kita terima dulu. Di iya. 0821-333-39440 ya. Dicoba kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami berbicara mengenai Nyepi ya, dikaitkan dengan kondisi kekinian Nyepi di tengah dinamika politik, membangun kedamaian batin dan juga keharmonisan sosial. Selamat pagi. Ya, pagi. Dengan Pak siapa, Pak? Iwan, dari Makassar. Dengan siapa? Pak Iwan. Pak di Iwan, Darat, silakan, Belanda, Pak Iwan. Belakang Daya. Ya. Oke. Sekarang kan momennya pemilu begitu ya, pesta demokrasi. Hampir bersamaan juga dengan Hari Raya Nyepi. Nah, saya kira kalau dimaknai, Nyepi ini kan kita merenung, ya, kita menyepi, menepikan segala aktivitas, lalu kita merenungi semua apa yang kita sudah lakukan. Saya memahaminya seperti itu. Nah, saya kira ini maknanya bukan hanya untuk umat Hindu saja, ya, tapi mungkin kalau kita boleh kalau kita boleh merenungi apa yang semua terjadi, ya. Nah, mungkin bangsa kita tidak mengalami banyak perpecahan begitu, ya. Tapi saya pikir itulah mungkin konsekuensi dari sebuah negara demokrasi, ya. Jangan sampai kemudian adanya perbedaan dari pilihan, perbedaan pandangan politik, ini kemudian akan membuat terjadinya yang namanya disintegrasi bangsa. Nah, saya kira momentum Nyepi ini mungkin sama-sama introspeksi diri, ya, anak bangsa. Jadi mudah-mudahan ini umat Hindu mungkin menjadi pionir, begitu ya, mungkin menjadi contoh. Mungkin komunitas umat Hindu kan kita tahu ada di Bali, begitu ya. Tapi saya kira dimanapun berada umat Hindu, baik yang terbesar yang berada di Bali, ketika di Bali itu aman-aman saja, ya, tidak ada terjadi perpecahan, tidak ada jadi keriuhan, ya, di momen pilkada ini, di momen pemilihan ini, meskipun mereka ada perbedaan, tapi ketika itu terjadi dalam situasi yang damai, nah pasti ini kan mungkin akan menjadi contoh, gitu, ya, dimanapun umat Hindu berada, mungkin akan menjadi garam dan terang, ya. Dia akan menjadi terang di dalam kegelapan dan akan memberikan rasa di dalam sebuah komunitas yang tidak memiliki rasa.
mudah-mudahan dari momentum perayaan Nyepi ini kita sama-sama semua umat beragama, semua bangsa Indonesia bisa saling introspeksi diri begitu, merenungi diri sendiri, apa kita lakukan, jangan kemudian saling menyalahkan, merasa diri paling benar. Ya. Saya kira saya berpandangan mungkin di situ makanya dari peringatan atau perayaan Hari Raya Nyepi. Saya kira demikian, mungkin bisa ditanggapi nanti sama Baik. narasumbernya. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Om Terima Swastiastu. kasih. Ya. Nah, Pak Dewo mungkin bisa dipersingkat ya bahwa bagaimana sih perayaan Hari Raya Keagamaan Hindu ini bisa membantu setiap individu itu untuk menemukan kedamaian batin ya di tengah gejolak politik saat ini. Mungkin seperti itu ya intinya. Silakan Pak Dewo dan Bu Uti untuk Bu Ayu untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Pak Iwan sampaikan tadi bahwa makna daripada perayaan Hari Nyepi ini adalah bagaimana kita bisa gunakan momentum Tahun Baru Saka ini untuk melaksanakan introspeksi diri. Jadi dari introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun sebelumnya dan apa mungkin yang terbaik nanti akan dilaksanakan lagi di tahun-tahun berikutnya. Tapi makna daripada perayaan Hari Raya Nyepi ini bagaimana kita introspeksi diri, bagaimana kita bisa menjadi pionir-pionir penjaga persatuan dan kesatuan, menjaga juga keharmonisan dengan cara mengendalikan sifat-sifat negatif kita, hawa nafsu kita supaya kita selalu dalam keadaan damai dan rukun. Apalagi saat ini kita di tahun politik, pemilu barusan kita laksanakan, umat Hindu mengharapkan semua proses ini berjalan dengan damai. Karena siapapun pemimpin kita itu adalah terbaik yang sudah dipilih oleh masyarakat kita. Tentu kami dari umat Hindu melalui momentum perayaan Nyepi ini menjaga apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah dan juga harus kita jaga. Nah, momentum Tahun Baru Saka inilah kita gunakan untuk bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan kita dengan umat-umat yang lainnya. Mungkin begitu ya. Baik, silakan Ibu Ayu. Iya, terima kasih Pak Iwan. Betul tadi yang dikatakan Pak Iwan bahwa Pak Iwan ya tadi ya. Iya, Pak Iwan. Pak Iwan betul tadi yang dikatakan bahwa perayaan Hari Raya Nyepi ini adalah sebuah momen di mana kita untuk bisa mengevaluasi atau introspeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini, kemudian kita koreksi apakah yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan jalan kebenaran, jalan dharma. Kemudian yang dihubungkan dengan tahun politik seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun politik bagi kita rakyat Indonesia, bagi kita negara kesatuan Republik Indonesia, pesta demokrasi rakyat Indonesia. Nah, di tahun politik walaupun kita memiliki cara pandang yang berbeda, pilihan yang berbeda, tetapi kita satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita di negara Indonesia ini adalah negara yang menganut sistem yang di dalamnya adalah heterogen, bukan homogen. Ada banyak agama, ada banyak suku di dalam, termasuk perbedaan agama, kami yang Hindu, saudara kami yang Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Nah, dalam momentum Hari Raya Nyepi ini kami harapkan bahwa kita mampu untuk mengendalikan diri kita, termasuk dari emosi, amarah, kemudian mampu menerima penerimaan terhadap perbedaan orang lain, sehingga pada akhirnya kita bisa mewujudkan yang namanya kerukunan, keharmonisan, seperti itu kurang lebihnya. Iya, jadi di perayaan Catur Brata Penyepian ini betul-betul sehari ya puasa dan dalam kegelapan ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, nah ini yang mungkin juga belum diketahui oleh masyarakat bahwa apa sih yang dilaksanakan oleh umat Hindu pada saat perayaan Nyepi. Jadi ini mulainya jam berapa Pak untuk Catur Brata ini? Baik, sebagaimana disampaikan tadi bahwa Hari Raya Nyepi ini yang momentum kita introspeksi diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana bisa mengendalikan pikiran kita supaya selalu berpikir yang baik untuk menjaga keharmonisan dengan kehidupan di dunia ini. Jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri kita, memukuskan pikiran kita adalah dengan melaksanakan Catur Brata Penyepian tadi itu. Catur Brata Penyepian itu, Catur berarti 4,
Brata itu artinya pantangan ya. Baik. Jadi ada 4 pantangan yang kita lakukan 1 hari 24 jam ya. 1 hari 24 Ya, jam. 24 jam. Baik. Untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita, bersemedi supaya kita bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran yang bagus supaya kita selalu bisa menjaga keharmonisan dan kedamaian di dunia ini ya. Yang pertama namanya amati geni. Amati geni itu adalah api. Baik. Jadi tidak secara nyata kita tidak menyalakan api, tidak menyalakan kompor, tidak menyalakan lampu. Nah, secara rohani api itu dilambangkan dengan kemarahan. Ya. Iya. Jadi kita mengendalikan kemarahan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang ya, tidak marah, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, itu cara kami. Yang kedua, amati lelungan ya. Lelungan itu artinya hiburan. Bagaimana kita bisa bersemedi, menenangkan pikiran kita kalau kita menonton hiburan, bersih TV, pergi menonton internet dan sebagainya, tentu kita tidak bisa tenang dalam bersemedi itu. Yang ketiga, amati lelungan ya. Lelungan itu artinya pergi. Jadi kalau kita bersemedi dengan berpergian kan tidak mungkin bisa kita bersemedi dengan tenang. Maka kita tidak pergi, di rumah saja, selalu berdoa dan juga berintrospeksi diri supaya kita bisa menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Yang keempat namanya mati karya. Karya itu adalah bekerja. Jadi kita juga tidak melaksanakan pekerjaan di 24 jam itu. Nah, kita di rumah, kita bersemedi, tidak bekerja, tidak bepergian, tidak menonton dan juga tidak menyalakan api seperti itu. Nah, itulah sarana-sarana yang kita gunakan supaya kita bisa fokus untuk introspeksi diri, fokus untuk menyatukan rohani kita, pikiran kita supaya nanti ke depannya kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Termasuk tidak menyalakan lampu ya Pak ya? Iya, semestinya tidak menyalakan lampu karena apa? Itu adalah lambang daripada kita bisa mengendalikan api kemarahan yang ada di dalam kita. Baik. Nah, kalau Ibu Ayu sendiri dalam keluarga Ibu Ayu tentunya ya memaknai hari raya Nyepi ini. Nah, tentunya memang bahwa di tahun politik ini banyak tantangan-tantangan ya yang dihadapi. Nah, ini kalau kita mau berbicara mengenai juga toleransi antar umat beragama, bagaimana upaya memperkuat nilai-nilai toleransi dan saling pengertian antar masyarakat yang berbeda keyakinan melalui perayaan Nyepi? Misalnya tentunya ketika kita bertetangga dengan agama yang lain ya, bukan agama Hindu seperti itu. Bagaimana toleransi mereka terhadap umat Hindu yang merayakan hari raya Nyepi? Ya, Astungkara ya, puji syukur selama ini kami di lingkungan keluarga dan para tetangga aman-aman saja. Mereka memahami bahwa dalam melaksanakan ritual, terutama ritual keagamaan yang kami selaku umat Hindu, mereka sangat menghargai itu. Nah, kami juga selaku umat Hindu juga harus paham betul bahwa kita hidup di lingkungan sebuah masyarakat ya, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, bahwa kita tidak hidup sendiri, kita tidak boleh egois, bahwa harus juga kita memahami bahwa ada mungkin hal-hal tertentu yang secara prinsip kita berbeda. Baik. Nah, dari perbedaan ini kita harus saling memahami, tidak boleh memaksakan bahwa apa yang harus kita lakukan mereka harus lakukan. Kalau di ajaran agama kami, walaupun kami mengenal adanya ritual itu, tetapi kita tetap harus juga bisa memahami bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat, terutama di negara NKRI ini yang berbeda-beda. Tidak hanya semua umat Hindu di lingkungan kompleks perumahan saja, kan bukan cuma kita yang beragama Hindu. Jadi kita juga harus memahami bahwa ketika mereka mungkin ada prinsip-prinsip tertentu yang berbeda dengan kita, kita harus menghargai begitu pula sebaliknya. Nah, momentum Hari Raya Nyepi ini sesungguhnya esensinya adalah sebagai momentum pengendalian diri kita untuk bisa saling menerima, saling menghargai perbedaan-perbedaan itu sendiri ya. Begitu ya Pak Dewa. Baik. Nah, kalau Pak Dewa sendiri ini gimana di lingkungannya? Kami sudah beberapa tahun melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi di Makassar ini sangat baik saja. Baik. Di Makassar ini termasuk toleransinya sangat bagus sekali. Ya, jadi kami sudah diajarkan dalam Hindu itu kita selalu berprinsip bahwa ada 3 kerukunan yang kita harus selalu diutamakan di dalam
agama Hindu. Pertama, kita rukun antar umat Hindu sendiri. Ya, Baik. kami rukun dulu, simakrama kami, silaturahim kami dengan umat Hindu, bagus. Sudah kami rukun, kami harus rukun juga dengan umat-umat yang lain, ya umat Muslim, Kristen, Katolik, Buddha. Dengan cara apa? Kami selalu menghormati, menghargai kepercayaannya, agamanya, dan juga adat istiadatnya, termasuk juga kami bersilaturahim apabila dilaksanakan hari-hari besar keagamaan seperti hari raya Lebaran, Idul Fitri, juga hari-hari raya keagamaan lainnya. Kami di rumah setiap perayaan Galungan dan Nyepi kami membuat penyor malah di depan rumah kami. Ya sama seperti di Bali. Nah, penyor kami itu justru gunakan untuk berfoto-foto sama ya anak-anak tetangga-tetangga kami, itu sebagai bahwa ini sama seperti di Bali ya, berfoto di sini sama seperti di Bali ya. Mungkin kalau yang belum pernah di Bali cukup berfoto di sini saja sudah merasa dimasukin di internetnya, saya ada di Bali ya. Iya, tadinya juga ya. kami sempat berfoto ya, Ya. serasa berada di Bali. Kami tadi merasa depan. senang juga seperti itu ya. Begitulah toleransi kami di Hindu. Kami juga di rumah kalau ada hari raya Idul Fitri maupun juga Idul Adha, kami selalu dibawakan makanan dari tetangga-tetangga kami. Baik. Bahkan kadang-kadang sampai 1 minggu kami tidak masak karena diantarkan makanan seperti itulah toleransi. Sangat baik sekali. Dan yang ketiga, kami harus rukun juga dengan pemerintah. Kenapa? Pemerintah sebagai guru WCS, artinya guru yang pemerintah ini, kami harus rukun, kami harus selalu mendukung, mensupport supaya pemerintah itu bisa bekerja dengan baik untuk mensejahterakan umatnya, ya, seperti itu mungkin Bu. Baik, nah ini tadi sempat kita berbincang-bincang ya bahwa nanti pada tanggal 10 Maret ada arak-arakan ogoh-ogoh ya. Nah ini kalau dari umat Hindu sendiri kita juga sebenarnya banyak yang menyaksikan. Kalau di Bali mungkin agak sangat-sangat ramai ya ogoh-ogoh itu. Nah ini ogoh-ogoh apaan sih bagi umat Hindu sendiri, dan mengapa mesti ada arak-arakan seperti itu, Ibu Ayu? Ya, ogoh-ogoh ini kebetulan tahun ini kita sangat dibantu oleh pemuda Hindu ya untuk Baik. membuat ogoh-ogoh ini. Ogoh-ogoh ini sendiri maknanya adalah butekala. Butekala itu adalah musuh yang harus dimusnahkan, termasuk hawa nafsu itu sendiri yang disimbolkan dengan ogoh-ogoh. Tidak hanya musuh-musuh lain, istilahnya musuh lain yang dapat mengganggu kita selaku umat manusia untuk tetap mewujudkan keharmonisan itu sendiri. Nah, ogoh-ogoh ini nanti pada tanggal 10 itu akan kami arak untuk jarak tertentu, kemudian akan kami musnahkan. Ini simbol bahwa apa yang disimbolkan dari butekala itu diharapkan musnah, sehingga kita siap untuk menerima kehidupan yang baru, tahun yang baru dengan suasana yang baru, dalam artian bahwa biarlah yang sudah buruk itu kita tinggalkan. Mari kita memulai lembaran baru di tahun berikutnya seperti itu. Nah, ya. kalau di ogoh-ogoh untuk tahun ini diarak di mana nih? Rencananya kami mungkin arak di depan kompleks Puragirinata ini untuk res tertentu ya, tidak dengan dibantu dengan dari anak-anak pemuda Hindu dan mahasiswa Hindu. Kemudian nanti akan kembali ke kompleks Puragirinata ini, kemudian akan dibakar, akan dihancurkan ya. Itu sebagai simbol bahwa simbol butekala ini melambangkan bahwa itu adalah kegelapan yang harus musuh dalam diri manusia yang harus dihancurkan. Jadi itu yang seperti yang saya katakan tadi, kita membuka lembaran baru dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Baik. Nah, di perayaan terakhir ya, ini kita di bagian step yang terakhir, Pak Nyoman. Apa saja sih pesan yang ingin disampaikan, yang ingin dipromosikan pada perdamaian dan keharmonisan melalui perayaan Hari Raya Nyepi ini? Tadi untuk 1 hari sebelum pelaksanaan Nyepi, kita namanya pengerupukan. Pengerupukan itu kita melakukan taur. Taur itu artinya membayar. Jadi selama ini kita umat manusia hanya mengambil saja dari alam yang ada, ya mengambil saja. Tetapi pada waktu taur itu kami yang akan memberikan, sehingga ada keseimbangan alam di situ. Itu tujuannya. Maka ada ogoh-ogoh di situ. Ogoh-ogoh itu adalah melambangkan sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk itulah yang akan kita perlina atau kita musnahkan, supaya sifat-sifat buruk itu nanti tidak akan muncul lagi di tahun-tahun yang berikutnya.
Jadi momen Nyepi ini kita bisa harapkan supaya ke depan itu keharmonisan kita di Makassar, di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia itu akan menjadi lebih baik lagi. Kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling hidup rukun dan damai, sehingga pemerintah kita bisa lebih cepat bisa mensejahterakan kita menjadi tahun yang emas di tahun 1945 ya, supaya kita menjadi negara maju. Ya itulah kita mulai dari umat Hindu dan juga umat-umat yang lainnya bersama-sama kita menjaga keharmonisan dan kerukunan dan kedamaian ini. Baik, Ibu Ayu silahkan Ibu Ayu. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita hidup harmonis ini tidak saja hanya sesama dengan manusia, tetapi ada hal juga hal-hal lain, terutama kita harus menyebabkan keharmonisan itu harmonis dengan Tuhan selaku pencipta kita, sesama manusia dan alam. Nah, rangkaian Hari Raya Nyepi ini diharapkan menjadi momentum bagi kita semua untuk saling introspeksi diri, mawas diri, koreksi diri untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, untuk membuka sesuatu yang jauh lebih baik dan saling menerima, itu intinya toleransi dan saling harga menghargai. Nah, seperti itu. iya, Makassar memang adalah Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan indeks kerukunan umat beragama yang cukup sangat baik ya di Indonesia, dan ini tentunya sangat kita apresiasi dari Sulawesi Selatan ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami mengakhiri kegiatan dialog luar studio ini, saya pengen juga mengajak, mungkin kita bisa jalan-jalan sedikit di sini Pak ya, untuk melihat ini adalah pura terbesar yang ada di Kota Makassar ya. Mungkin di shoot dulu ya, ini gambar tempat persembahyangan umat Hindu. Nah, di sini apakah nanti ketika 10 Maret akan ramai di Pura Girinata ini, Pak? Ya, puncaknya sebenarnya kalau Hari Raya Nyepi itu kita mengadakan melasti. Tapi tahun ini seperti Bu Ayu sampaikan tadi, kita nanti melaksanakan melasti itu tidak ke laut, tetapi di sini saja, namanya Ngubeng. Itu umat Hindu akan hadir semua karena waktu itu kita adakan persembahyangan. Setelah itu tanggal 10 di pengerupukan itu kita melaksanakan taur dan juga melaksanakan persembahyangan bersama. Nah, itu puncak persembahyangannya. Nah, di sini dihadiri nanti kurang lebih hampir 2000 sampai 2500 umat yang biasanya kita laksanakan persembahyangan satu kali, sampai di luar di sana, sampai di luar semuanya kita sudah siapkan, karena utama Mandalay ini hanya bisa nampung kurang lebih 500. Kalau sudah 2.500 sampai ke gedung itu kita gunakan untuk pelaksanaan sembahyang ya. Nah, ini bisa dijelaskan. Ini ada beberapa alat-alat untuk bersembahyang. Nah, ini bisa dijelaskan ini mulai dari apa dan ini apa seperti apa, Pak? Mungkin saya jelaskan bahwa ini Padmasana, ini tempat terstananya Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kita simbolkan ini sebagai tempat istananya beliau. Ini namanya Padmasana. Nah, sedangkan yang sebelah itu namanya Pelinggih Pengelurah. Nah, tempat-tempat ini adalah tempat kita menaruh persembahan-persembahan di umat Hindu itu. Kalau kita melaksanakan perayaan, kita selalu membuat persembahan karena itu adalah wujud daripada terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Pencipta, atas terciptanya dunia dengan seluruh isinya dan bisa mensejahterakan umat manusia. Nah, sedangkan yang ini ada tempat tirta ya, ini sedangkan ada tempat wijanya itu terdiri dari beras ya, nanti yang akan kita taruh di tempat ini dan juga di leher. Ya, sedangkan ini tempat tirta semuanya. Seperti itu. Iya, jadi ini memang banyak yang mungkin belum mengetahui ya, tapi ini adalah tentunya tempat peribadatan umat Hindu. Nanti ada 2000-an lebih umat Hindu yang berada di sini untuk melakukan ritual persembahyangan di jelang Hari Raya Nyepi. Pesan perdamaian tentunya, pesan keharmonisan dari umat Hindu kami suarakan di dialog luar studio RRI Makassar. Dari Pura Girinata, Kota Makassar, saya Rahmadani bersama Pak Dewo dan Ibu Ayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Kita kembali ke studio RRI Ribuan 3. Santi, Om Santi, 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 Om. Oke.
Foto dulu, foto dulu. Informasi dan inspirasi. Terus satu